Jateng Bicara hari ini hadir dan spesial sudah hadir bersama saya ada Ibu Yunita Diah Suminar selaku Kepala Dinas Kesehatan ya Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Non, sehat selalu. Salam sehat. Nah mungkin kita sudah posting dari tadi siang ya Bu ya. Mungkin ini Kang Mas dan Bayu juga sudah menunggu dan sudah mendengarkan baik itu live YouTube kita dan juga live radio. Mungkin bisa disapa dulu nih Bu. Monggo silakan. Oke, Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di manapun berada. Selamat siang, salam sehat. Sudah tahu ada cek kesehatan gratis atau belum? Nanti kita bincang-bincang. Siap, nanti boleh ditanyakan nih Kang Mas dan Mbak Yu. Mumpung Bu Yunita hadir di sini, nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Kalau sudah penasaran atau ada unek-unek yang ingin disampaikan, boleh ya Bu. 0813-9965-9922. Namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya. Nah nanti kita akan ngobrol kado manis cek kesehatan gratis habis ini Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Ada apa ini teman-teman? Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Ya. Ulang tahun. Ya, terima kasih. Terima kasih loh. Iya. Oh iya, aku ada. Apa tuh hadiah? Apa? Mana? Udah, kamu diem aja. Kan kamu lagi ulang tahun. Di sini ada cek kesehatan gratis buat yang lagi ulang tahun. Lah, tapi kan itu sehat-sehat aja. Ya buat jaga-jaga aja sih. Kan nggak nyadar kalau kamu gaya hidupnya nggak sehat. Ya, selama ini kan kamu sering gadang, jarang olahraga, terus makan nggak teratur. Tapi kalau cek kesehatan, aku tuh bawa uang. Nih, sama bawa baju, celana, sama kafe. Sudah dibilangin gratis. Ini tuh program gratis dari pemerintah buat yang ulang tahun. Bayi baru lahir usia 2-3 hari, balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun, dewasa usia 18-59 tahun, lansia usia 60 tahun ke atas. Untuk info lebih lengkapnya, bisa cek di postingan Instagram @dinkesjateng_prof. Dari mana saja Kang Mas dan Bayu masih bersama dengan Ibu Yunita Diah Suminar selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan ini masih hangat sekali nih Kang Mas dan Mbak Yu karena baru di rilis ya Bu resminya baru beberapa hari. 10 Februari kemarin nih Kang Mas dan Mbak Yu, yaitu adalah cek kesehatan gratis. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin baru tahu dan mungkin ada bahkan belum tahu nih Bu. Nah, boleh disampaikan apa sih sebenarnya cek kesehatan gratis ini? Monggo silakan. Oke, jadi untuk Kang Mas dan Mbak Yu, saya perlu jelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki program Quick Win ya. Jadi bidang kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis. Apa sih maksud dan tujuannya gitu ya? Karena saat ini kita tahu bahwa penyakit menular, tidak menular, kemudian berapa devisa yang harus kita keluarkan, berapa biaya anggaran yang kita keluarkan untuk upaya kuratif, jadi sudah pengobatan. Maka sekarang ditarik untuk upaya preventif dan promotif, pencegahan, kemudian peningkatan kesehatan masing-masing individu. Yang perlu diketahui adalah cek kesehatan gratis ini untuk semua usia, kelompok usia ya di seluruh Indonesia. Dan tentu pemeriksaannya berbeda-beda sesuai dengan kelompok usianya. Tapi yang jelas ini adalah gratis.
gratis. Oke. Jadi jangan takut untuk melakukan atau ikut serta kegiatan ini. Oke, baik. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih Bu. Biasanya kalau gratis ini kan mungkin ada paling untuk usia-usia tertentu atau mungkin ini untuk lansia enggak lah buat apa, atau mungkin hanya untuk yang usia-usia produktif. Nah, kalau cek kesehatan gratis ini diperuntukannya untuk siapa saja nih Bu? Oke. Dari mulai bayi baru lahir itu umur 25 jam itu sudah dilakukan pemeriksaan, screening satu. Yang berikutnya adalah anak prasekolah dan balita. Jadi 1 sampai 6 tahun. Setelah itu usia dewasa, remaja ya, dari remaja dewasa itu dari umur anak sekolah itu, anak sekolah dulu 7 sampai 17 tahun. Setelah itu yang dewasa 18 tahun sampai 59 tahun. Dan kemudian lansia, jadi di atas 60 tahun. Jadi semuanya disasar. Kalau Jawa Tengah ini ada 38 jutaan, target kita itu 80% yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sekali lagi, tujuannya adalah preventif promotif. Maka akan diketahui apakah dia normal, sehat, atau pra penyakit, atau memang sudah terkena penyakit. Gitu. Oke, itu tujuannya ya Bu ya. Baik. Nah, kalau tadi syarat-syaratnya misalkan dari bayi baru lahir 25 hari ya, sampai dengan lansia juga ada. Nah, yang harus disiapkan nih untuk ketika kita mau periksa gratis, apakah bisa setiap hari atau setiap bulan gitu, bagaimana Bu? Mau 3 kali sehari. Jadi kalau bayi baru lahir kan nggak usah pakai apa-apa dong. Jadi dia bayi lahir, kemudian dilakukan pemeriksaan, ada 6 jenis pemeriksaan untuk bayi. Dan untuk balita dan prasekolah 1 sampai 6 tahun, mereka ya tidak ngapa-ngapain juga. Yang penting dalam keadaan ya sekali lagi, kalau cek kesehatan ini kan preventif tadi ya. Kalau dalam keadaan sakit ya berobat aja. Tetapi kalau dalam sehat mereka dilakukan pemeriksaan. Lalu kapan? Yang penting itu ya. Kalau anak balita dengan ibu hamil selama ini sebetulnya sudah dilakukan secara rutin. Ibu hamil, kalau ibu hamil sebetulnya adalah minimal 6 kali antenatal care. Dia harus lakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan USG 2 kali. Itu kalau BPJS berarti free. Betul. Tidak perlu membayar. Kemudian bagaimana yang usia lansia dengan dewasa? Kalau anak sekolah 7 sampai 17 tahun itu akan dilakukan pada saat masa tahun ajaran baru. Jadi petugas yang akan datang ke sekolah. Bukan mereka datang ke puskesmas dong. Kalau nanti kan dia bolos nanti. Iya, kayak zaman dulu berarti ya Bu ya. Zaman dulu kan banyak UKS, ya, kan? betul. Sekarang sebenarnya UKS juga masih jalan, hanya tidak populer gitu. Kalau dulu kan zaman kita kecil suruh ke dokter gigi kan, di sekolah kan dibawa tuh ke dokter gigi. Nah, sekarang sama nih petugas yang akan datang ke sekolah. Tetapi kalau untuk yang usia dewasa, balita, kemudian ibu hamil dan juga lansia datang ke Vaskes. Saat ini yang awal itu masih di puskesmas. Oh, di puskesmas saja. Nanti kalau ini kan awal kemarin di launching pada tanggal 10 Februari, seluruh puskesmas di Jawa Tengah 881 sudah bisa melayani. Nantinya klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS itu juga akan diberi kesempatan untuk bisa memberikan layanan yang sama. Oke, baik. Dan itu harus yang berulang tahun ya Bu ya. Betul. Jadi momentumnya tuh ulang tahun. Jadi supaya ada hal yang menjadi kesadaran bersama gitu, bahwa saya tuh harus sehat. Yang menjadi penting ya, ini penting banget untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Kesehatan itu tugas kita masing-masing loh untuk menjaganya. Pemerintah itu sebetulnya hanya memberikan fasilitas, aksesnya. Tapi yang utama tuh kita masing-masing tuh punya tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing untuk sehat. Nah, apa yang bisa membuat kita sehat? Makannya yang benar, yang sehat. Kemudian berolahraga yang rutin. Kemudian juga sekali lagi jangan gampang stres ya. Ini banyak. Healing ya Bu ya, healing tipis-tipis. Maka di cek kesehatan gratis ini ada pemeriksaan mental health. Oh, ada juga. Ada kesehatan jiwa. Karena ternyata
kesehatan jiwa itu kita tidak menyadari kalau kita mungkin ada gangguan gitu Iya, ya. betul. Kalau kita lihat kenapa ada orang yang dengan gangguan jiwa tuh jalan-jalan di jalan gitu ya. Ya karena dia tidak merasa sadar. bahwa dia itu ada gangguan jiwa. Maka sedini mungkin jadi terdeteksi betul, termasuk faktor risiko. Jadi begini, ketika ada dalam satu keluarga ada yang kena TB, TBC, kan dia kontak erat dong, Betul. ya kan? Kalau dia punya risiko, berarti kan harus segera dong dicek, ya kan? Segera dicek. Ketika dicek, moga-moga tidak positif, tapi kalau dia positif kan berarti harus diobati. Betul. Sebetulnya hanya menyadarkan ke masyarakat bahwa ada resiko yang mungkin dia punyai, misalnya diabetes. Berarti ada keturunan selain pola makan, pola hidup. Tapi ini tentu masyarakat harus tahu gitu. Betul. Harus tahu. Begitu tahu, oh ya ini ada kesempatan dan gratis. Dan ini luar biasa karena sasarannya kan 280 juta orang dong di Indonesia. Nah, betul. maka dihebohkan dalam hal ini supaya masyarakat yuk dong datang ke puskesmas untuk bisa melakukan pemeriksaan ini gratis pada saat ulang tahun. Kapan? Apakah pas hari itu saja? Diberi waktu 30 hari Iya. dari dia ulang tahun. Jadi kalau misalnya sibuk ya, Alasannya gitu ya Bu. sok sibuk. Nah bolehlah datang. Yang penting di dalam Satu Sehat Mobile-nya itu mereka memilih harinya kapan. Oke. Gitu. Nah ini nanti alurnya. Oke, nanti kita akan ngobrolin dengan aplikasi itu ya Bu ya. Nah, siap. tapi selain itu apakah memang harus misal nih kalau selain membawa KTP dan mendaftar, apakah memang juga harus punya BPJS atau bagaimana Bu? Baik, jadi gini. Sebetulnya kalau bicara tentang asuransi di Jawa Tengah ini sudah Universal Health Coverage. UHC ini sebetulnya adalah jaminan bahwa masyarakat itu sudah menjadi peserta BPJS. Tapi sekali lagi sudah menjadi peserta, ternyata nggak bayar iur, nggak bayar premi, ya gimana nih gitu kan? Maka sebaiknya kepada masyarakat yang sudah punya kartu BPJS, peserta BPJS, tolong coba dicek aktif atau enggak, gitu kan? Kalau misalnya nggak aktif, pasti ada sesuatu. Betul. Berarti preminya belum dibayar, gitu kan? Ya dilunasi. Tapi gimana nih kalau misalnya memang dia nggak punya uang tuh gimana ya? Sudah tetap datang ke puskesmas untuk tetap dilakukan screening. Jadi kenapa BPJS ini perlu? Sebetulnya nanti kalau misalnya dia harus ditindaklanjuti kasusnya ke rumah sakit, maka dibutuhkan tadi pembiayaan yang dijamin gitu loh, biar tidak mengeluarkan uang dari dompet. Sebetulnya tujuannya itu. Tapi kalau di puskesmas, oke. Jadi free. Jadi semuanya free ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, pertama kali diresmikan adalah tanggal 10 Februari kemarin. Berarti kan ini sudah jalan kurang lebih hampir 7 harian ya Bu. Ya. Nah, ini bagaimana nih Bu? Pasti Bu Yunita pasti juga akan mengawasi juga ke maksudnya kemana-mana gitu. Nah, kira-kira antusias nih masyarakat Jawa Tengah seperti apa ini Bu? Luar biasa, Jawa Tengah termasuk 3 terbanyak di Indonesia yang masyarakatnya mendaftar, kemudian hadir ya. Tadi juga saya baru evaluasi nih kabupaten kota mana yang masih belum asik ya, belum terlalu bergerak banyak gitu ya. Tetapi ternyata memang masyarakat itu ada yang takut gitu, ntar jangan-jangan di sana nggak dilayani gitu. Padahal kita sudah sampaikan bahwa seluruh masyarakat, walaupun kalau kita bicara tentang kuota memang supaya tidak mengganggu pelayanan yang lain itu dibatasi 30. Tapi bukan berarti kalau sudah datang kemudian tidak dilayani, tetap dilayani. Tetap, karena pemeriksaannya cukup banyak. Tujuannya apa? Kalau dengan reservasi itu mereka sudah melakukan screening dengan kuesioner yang diberikan, sehingga nanti lebih cepat ketika pemeriksaan di puskesmas. Tapi kalau datang belum bawa apa-apa, belum di screening, ya tetap kita layani, cuman agak lama gitu, waktunya jadi agak lama gitu. Prinsipnya kami sudah tekankan, dan teman-teman puskesmas juga saat ini alhamdulillah di Jawa Tengah dari data yang ada, mereka cukup puas ya dengan pelayanan hari ulang tahunnya mereka, karena kado dari negara ini luar biasa. Benar sekali, hari kasih sayang juga ya Bu ya. Sehingga menurut kami ini momentum yang baik untuk mengembalikan masyarakat kepada
tadi misi preventif dan promotif. Jangan sakit. Tidak boleh sakit, ya. Harus karena, sehat ya, ya. Kalau sakit berarti biayanya mahal. Kalau sakit negara juga akan jebol. Betul. Tapi kalau kita masing-masing menjaga kesehatan, masyarakat Indonesia sehat, harapannya nanti menghadapi 2045, semuanya orang-orang yang hebat dan sehat. Amin, itu tujuannya seperti itu. Baik, kita akan istirahat sambil nunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Ayu kalau sudah nggak sabar ingin bertanya tentunya. Dan nanti kita akan lanjut dengan alurnya. Bagaimana alurnya untuk bisa cek kesehatan gratis. Setelah ini nih Kang Mas dan Mbak Ayu tetap di Jateng Bicara. Loh, ada apa ini teman-teman? Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Ya, Ulang tahun. ya, terima kasih. Terima kasih loh teman-teman. Iya, oh iya, aku ada hadiah. Apa tuh hadiahnya? Apa? Mana? Loh, kok kalian lagi aktivitas? Udah, kamu diem aja. Kan kamu lagi ulang tahun. Di sini ada cek kesehatan gratis buat yang lagi ulang tahun. Lah, tapi kan tubuhku sehat-sehat aja. Ya buat jaga-jaga aja sih. Kan nggak nyadar kalau kamu gaya hidupnya nggak sehat. Ya, selama ini kan kamu sering gadang, jarang olahraga, terus makan nggak teratur. Tapi kalau cek kesehatan, aku bawa uang. Nih, mau bawa baju, celana, sama kamu. Sudah dibilangin gratis, ini tuh program gratis dari pemerintah buat yang ulang tahun. Bayi baru lahir usia 2-3 hari, balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun, dewasa usia 18-59 tahun, lansia usia 60 tahun ke atas. Untuk info lebih lengkapnya, bisa cek di postingan Instagram @dinkesjateng_prof. Yang masih bersama dengan Ibu Yunita Diah Suminar selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kado manis cek kesehatan gratis. Tema kita hari ini nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Tadi Ibu sudah menyampaikan banyak ya tentang harus kemana, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan cek kesehatan gratis. Nah sekarang alurnya ini Bu. Jadi masyarakat biar nanti tidak salah gitu kan, atau mungkin nanti malah antrinya terlalu lama biar efektif dan efisien. Mangga silakan. Baik, jadi untuk Kang Mas dan Mbak Yu, yang perlu diketahui yang pertama, kalau punya handphone, tolong download Satu Sehat Mobile. Kemudian kalau sudah download, nanti pada saat hari ulang tahun 30 hari sebelumnya ada pemberitahuan. 7 hari itu nanti diinfokan untuk mengisi kuesioner. Tetapi pertanyaannya adalah, gimana nih kalau yang nggak punya handphone tadi ya? Datang langsung saja ke puskesmas pada hari ulang tahun, bawa KTP ke sana, kemudian nanti akan diberikan layanan kesehatan gratis tadi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya teman-teman nggak sempat tadi ya, kan diberi waktu 30 hari, maka teman-teman harus memilih tuh. Kalau misalnya sudah diberitahu, memilih mau tanggal berapa datang ke puskesmas. Tapi tolong datang, jangan sudah janjian nggak datang. Tapi ada yang udah janjian nggak datang. Ini kan juga karena ini kuota, kasihan juga yang sebetulnya sudah mau masuk, tetapi karena sudah di kuota oleh sistem, oleh Kementerian Kesehatan, karena memang rata-rata kuota itu 30. Tetapi tidak berarti bahwa kalau lebih dari 30 yang datang langsung tuh tidak dilayani, tetap dilayani. Tapi sekali lagi prosedurnya hanya seperti itu saja. Selama sudah download Satu Sehat Mobile, maka informasinya jelas. Yang jadi persoalan kan kalau tidak punya, gitu kan? Tidak punya gimana? Ya boleh, bisa langsung datang. Saran saya adalah sesuai dengan daftar di mana kita FKTP yang ada di BPJS. Misalnya saya di Puskesmas X nih, kalau periksa ya sudah saya datang ke Puskesmas X saja. Jadi tidak perlu kemana-mana. Tetapi kalau di puskesmas lain boleh nggak? Ya boleh. Tapi seyogyanya di puskesmas yang
kita terdaftar supaya apa? Kalau ada tindak lanjut akan lebih mudah. Betul. Gitu. Jadi akan dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, nah kalau kasusnya seperti ini Bu, misalkan kita domisilinya dari Jakarta seperti itu, kemudian kita pindah nih ke Semarang, tapi kita belum urus surat pindah, padahal sebenarnya kita udah stay di sini. Nah itu apakah boleh kita menggunakan Di Semarang? Iya di Semarang. Boleh, sangat boleh. Oke. Jadi bisa domisili, bisa KTP. Ya, Oke. untuk saat ini karena sekali lagi tidak semua orang berada di tempat tinggalnya itu sesuai KTP. Nah, betul. itu jadi. Nah, makanya memilih pun boleh selama di Kota Semarang. Yeah. Nah, gitu ya, memilih. Jadi nggak kemana-mana, maksudnya gitu. Jadi yang utama adalah masyarakat paham kalau tidak punya handphone bisa datang langsung. Kalau punya handphone silahkan segera untuk download Satu Sehat Mobile. Di situ banyak sekali informasi dan yang perlu diketahui. Vaksin yang kita dapat dulu juga tercatat di situ. Betul. Kemudian kalau kita periksa kesehatan di rumah sakit mana, di puskesmas mana, itu sudah tercatat. Iya. Karena dia sudah terkoneksi dengan rekam medik elektronik di rumah sakit di mana kita periksa. Nah, itu keuntungannya adalah Satu Sehat Mobile itu adalah informasi-informasi kesehatan kita pribadi dan banyak sekali informasi dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan penyakit, dengan beberapa hal yang baru. Oke, berarti langkah pertama yang harus dilakukan adalah download dulu ya Bu ya. Download aplikasi mobile Satu Sehati. Nah nanti di situ tinggal diikutin alurnya karena memang semuanya sudah akan dipandu. Jangan khawatir dan seperti tadi disampaikan oleh Bu Yunita, kalau cek kesehatan ini adalah di seluruh Indonesia. Jadi kalau apapun dimanapun domisilinya aman, semuanya bisa. Nah kalau seperti ini kan pasti pemerintah juga memastikan Ibu tentunya apalagi Dinas Kesehatan untuk kalau puskesmas benar-benar bisa melayani dengan baik nih. Pasti kan juga ada pengawasan semua. Nah, ini sejauh ini bagaimana nih Bu? Karena kan ini baru awal-awal kan pasti agak sedikit crowded atau bagaimana? Nah, monggo silakan. Persiapannya sudah lama, sejak bulan Desember. Yang pertama tentu apa sih jenis-jenis pemeriksaan yang akan diberikan sesuai kelompok usia. Diskusinya panjang, ya kan? Kemudian persiapan tentang bahan habis pakai. Persiapan alat kesehatan yang ada di puskesmas. Puskesmas ini punya alat ini enggak untuk pemeriksaan. Itu sudah dilakukan. Kemudian alur. Itu juga sudah kita diskusikan. Betul. Jadi sekarang kan lumayan ngirit ya pakai Zoom. Jadi nggak perlu datang kumpul, tapi kita pakai Zoom. Sering sekali, bahkan Sabtu Minggu juga dari Kementerian Kesehatan melakukan kegiatan itu. Dan tentu kami juga melakukan persiapan ini dengan kabupaten kota. Untuk di Jawa Tengah ada 881 puskesmas. Saya harus pastikan bahwa puskesmas itu juga mampu melayani, Lalu ada helpdesk atau pojok Satu Sehat. Apa tujuannya? Tadi ketika pasien datang atau masyarakat datang, dia nggak punya pengetahuan tentang itu, dia datang pengen periksa kesehatan, punya handphone nggak? Oh punya. Coba sini kita ajarin, gitu diajarin untuk bisa download Satu Sehat. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan sampai kita juga mengajak teman-teman organisasi masyarakat, organisasi keagamaan untuk mendengarkan PKK supaya mereka juga tahu ada program ini, bagaimana caranya, terus siapa saja yang boleh mengakses, supaya apa? Semakin banyak yang tahu, semakin program ini akan berjalan dengan baik. Maka hari ini saya senang nih bisa ketemu dengan Kang Mas dan Mbak Yu yang cantik dan ganteng mestinya. Iya betul. Untuk bisa mensosialisasikan kegiatan ini. Jadi Satu Sehat ya, jangan lupa Satu Sehat Mobile. Jadi ini yang dulu pada saat COVID kan kita punya itu sekarang diupdate. Gitu. Jangan dihapus ya Bu ya. Itu dia itu yang paling penting. Oke, nah kalau ngomongin Jawa Tengah itu kan memang kondisinya berbeda-beda ya Bu, kabupaten kotanya. Nah kadang yang paling susah itu adalah menjangkau seluruhnya. Kadang kan ada yang memang daerah-daerah susah aksesnya atau segala macam. Nah untuk pemerataannya seperti apa Bu agar memang benar-benar tepat sasaran seperti itu? Bu? Jadi pada kota ya, pada daerah perkotaan itu kan lebih mudah menerima informasi. Ini bagaimana yang daerah naik ke atas. Kita sebetulnya memang menyarankan kepada seluruh kabupaten kota dalam hal ini puskesmas, kita kan ada kegiatan di luar gedung. Jadi kegiatan screening di luar gedung itu harus dilakukan. Jadi jangan terpancang orang harus datang ke
puskesmas gitu ya. Seandainya itu harus posisinya jauh, toh ada kendaraan yang bisa ke sana. Termasuk Car Free Day. Nah, kalau di kota ya, di alun-alun, biasanya di alun-alun kabupaten di alun-alun itu juga bisa kita lakukan. Sehingga strategi-strategi untuk edukasi, sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk bisa melakukan cek kesehatan gratis ini terus kita lakukan. Dan tadi kalau kita lihat dari evaluasi 35 kabupaten kota, keren ya, keren karena semua sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya seolah-olah ini kayak barang gawe gitu. Padahal sebetulnya ini akan terus berlangsung, tidak setahun ini aja ya. Jangan lupa ya. Selamanya ya Bu ya. Kang Mas dan Mbak Yu, ini bukan cuma tahun ini loh. Kita 5 tahun ke depan akan tetap melakukan dan kemudian harapannya akan lebih praktis. Kemudian masyarakat juga bisa memberi masukan ke kita, apa yang kurang, apa yang tidak. Sekali lagi, kalau sudah download Satu Sehat mobile, pemeriksaannya akan lebih cepat. Karena data sudah ada semua masuk, ya Bu ya. Oke, seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Dan juga tadi ada yang tanya juga kalau lansia bagaimana kalau misalkan tidak bisa download. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunita juga langsung datang ke puskesmas. Baik, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Ayu ya Bu. Biar nanti semua terjawab. Ini dari Kudus, ada Lina. Setelah pemeriksaan kalau butuh obat atau perawatan lanjutan itu apakah gratis atau bayar sendiri? Monggo. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ayu, sekali lagi bahwa ini pemeriksaan kesehatan gratis ini sebetulnya tujuannya tadi ya untuk melihat risiko, kemudian pra penyakit sampai penyakit. Sekali lagi untuk peserta BPJS, maka saya katakan di Jawa Tengah itu sudah 98,2% peserta BPJS tadi UHC. Maka kalau sudah UHC kan nggak ada yang bayar. Betul. Ya kecuali bunuh diri, nah itu harus bayar ya. Betul. Kemudian kekerasan itu juga. Tetapi kemudian punya anak, keinginan punya anak. Tetapi kalau yang lain kan gratis. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya teman-teman itu punya kemampuan, ya, tapi belum jadi peserta BPJS. Tolong mendaftar karena nanti begitu harus ada lanjutan. Mohon maaf ya, misalnya contoh CA, kanker payudara, atau kanker serviks, atau kanker kolon misalnya. Dia harus dilakukan pemeriksaan lanjut di rumah sakit. Kemudian harus dilakukan kemoterapi atau radioterapi. Kalau mengeluarkan uang sendiri seperti apa? Betul. Maka harapannya adalah teman-teman Kang Mas Bekayu, Mbak Yu, Bekayu karena saya orang Banyumas dari Bekayu, Mbak Yu, pada dasarnya seperti itu. Maka harapannya adalah kalau diberi obat, kalau misalnya ringan di puskesmas, masih diberikan obat. Dan saat ini sampai hari ini memang belum ada yang tahap lanjut. Kebetulan belum ada. Jadi masih tahap di puskesmas dan kemudian diberikan edukasi, kemudian diberikan terapi yang sederhana sudah. Tetapi memang belum ada yang dirujuk ke rumah sakit. Betul sekali. Ya, harapannya memang ketika nanti dirujuk kalau punya BPJS aman. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Nining yang ada di Ambarawa. Bu, kalau misal hasil dari cek kesehatan gratis di puskesmas didapati harus dirujuk untuk melakukan cek lanjutan ke rumah sakit, apakah masih tetap gratis atau gimana, Bu? Makanya tadi ya. Jadi harapannya kalau hanya rujuk kasusnya yang tadi saya bilang, kalau radioterapi, kemoterapi itu kan sangat mahal ya. Maka harapannya Bapak Ibu atau Kang Mas Mbak Yu sekali lagi coba cek kepesertaan BPJS supaya Bapak Ibu, kan 98 itu sudah banyak sekali loh. Betul. Dari 38 juta kan berarti tinggal sisa 1,8 juta yang belum punya. Itu pun mungkin yang orang-orang mampu. Karena kalau orang yang mohon maaf tidak mampu sudah di-cover oleh pemerintah. Betul, seperti gitu. itu. Nah, semoga menjawab ya Bu Nining. Dan tadi siapa Mbak Lina yang ada di Kudus.
Nah, berikutnya dari Lilis mau tanya, izin tanya Bu, bagaimana BPJS Kesehatan bisa mengatur anggaran dengan baik agar tetap bisa memberikan layanan yang berkualitas bagi semua pesertanya, meskipun jumlah peserta dan biaya pengobatan terus meningkat. Dan apa sih Bu peran pemerintah, rumah sakit dan teknologi dalam membantu BPJS menggunakan anggaran lebih efisien katanya tanpa mengurangi kualitas layanan? Monggo. Waduh, ini BPJS ya. Jadi gini, Kang Mas, Mbak Yu, bicara tentang asuransi. Asuransi itu kan jaminan kita masing-masing orang untuk bisa mendapatkan layanan ketika kita sakit. Iya. Ya. Maka kalau mau mengurangi anggaran atau biaya untuk kesehatan, ya jaga sehat. Nah, itu Itu dia. aja. Jadi rumah sakit tuh perannya apa? Rumah sakit kan perannya adalah terapi, pengobatan. Kalau kita masing-masing itu harus preventif promotif. Betul. Puskesmas juga preventif promotif, maka kegiatannya adalah screening. Bagaimana mentapis melakukan screening, apakah ini sudah kena penyakit atau pra penyakit, ini harus kita lakukan. Nah, maka kesempatan yang baik ini mari kita cek kesehatan, mumpung gratis. Nah, itu dia. Itu ya. Mumpung gratis di kawasan Bayu. Dan ini ada yang tanya nih Bu, tadi juga lupa kita bahas, kesehatan gratisnya meliputi apa saja. Betul. Nah, Oke, jadi untuk yang dewasa ya, yang banyak kan dewasa dan lansia nih, ada tensi, tekanan darah, Tensi ya. kemudian diabetes mellitus atau gula, ya, kemudian ada tuberkulosis atau TB, kanker payudara, Oke. kanker serviks, kemudian telinga, mata, itu juga kalau mata itu kalau pas tanggal tua itu sakit loh, Mbak. Oh, iya. Iya kan? Kalau Ya. dompet saya enggak ada Iya, isinya. kalau saya tambah pusing Bu ya. Jadi bukan cuma mata, pusing juga kayaknya ya Bu ya. Kemudian Oke. gigi juga dicek ya. Kemudian ada hati atau hepatitis. Jadi Oke. banyak. Iya, lumayan ini. Iya, lumayan nih Kang Mas dan Mbak Yu bisa Nah, dimanfaatkan ya. Lainnya adalah mental health. Oh, ya, mental kesehatan juga jiwa. termasuk. Oke. Kemudian tadi ya, kalau misalnya kita bicara merokok. Nah, ini kebugaran. buat Kang Mas ini yang kayak gini nih. Mas. Sekarang tuh anak-anak sekolah juga lumayan banyak. Oh, Nah, oke. hati-hati. Maka yang punya Kang Putra-putri, Kang Mas Bu. putra-putri yang punya anak-anak nih coba dipastikan. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kan kita periksa badan ini sendiri Bu, habis Ya. itu kita ke psikolog kan berbeda ya tempatnya. ya, Itu ya. berarti boleh ya, misalkan kita habis di puskesmas ini, habis itu nanti kita cek kesehatan apakah kita Boleh. terganggu apa enggak. Oke, tuh. Luar biasa ini Kang Mas dan Bayu. Ini benar-benar harus dimanfaatkan nih. Ini semakin banyak yang tanya, tapi Ya. kita akan istirahat dulu. Kasih waktu buat Bu Yunita untuk minum dulu nih Kang Mas dan Oke. Bayu. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Thank you. Loh, ada apa ini teman-teman? Selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Iya. Ulang tahun. Iya, terima kasih. Terima kasih loh teman-teman. Iya, oh iya, aku ada. Apa tuh hadiahnya? Apa? Mana? Loh, kok kalian ada aktivitas? Udah, kamu diem aja. Kan kamu lagi ulang tahun. Di sini ada cek kesehatan gratis buat yang lagi ulang tahun. Lah, tapi kan itu sehat-sehat aja. Ya buat jaga-jaga aja sih. Kan gak nyadar kalau kamu gaya hidupnya gak sehat. Ya, selama ini kan kamu sering begadang, jarang olahraga, terus makan nggak teratur. Tapi kalau cek kesehatan, aku tuh bawa uang. Nih, sama bawa baju, celana, sama kafe. Sudah dibilangin gratis. Ini tuh program gratis dari pemerintah buat yang ulang tahun. Bayi baru lahir usia 2-3 hari, balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun, dewasa usia 18-59 tahun, lansia usia 60 tahun ke atas. Untuk info lebih lengkapnya, bisa cek di postingan Instagram @dinkesjateng_prof.
kita akan lanjut saja untuk menjawab pertanyaan daripada nanti saya dimarahin ya Bu ya sama yang tanya kok nggak dijawab ini langsung saja. Berikutnya ini ada dari Novi yang ada di Ungaran mau tanya ini kan efisiensi anggaran. Nah, apakah Dinkes juga terdampak? Mungkin dia menanyakan lalu bagaimana tentang cek kesehatan gratis nantinya. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Novi. Jadi tentang efisiensi sebetulnya ini adalah cara pemerintah ya, cara pemerintah untuk mendorong kita itu menggunakan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Contoh, kalau pertemuan kenapa sih harus luring? Kenapa sih harus bertatap muka dengan datang? Kalau pakai Zoom bisa, kenapa enggak gitu ya? Betul. Kemudian kegiatan-kegiatan yang yang sekiranya bisa dikomunikasikan melalui media, misalnya per telepon. Jadi nggak perlu datang. Tetapi memang kegiatan-kegiatan harus diawasi langsung. Ya kita tetap datang. Dan ini memang diberikan tahapan efisiensi itu dilihat tugas pokok fungsinya apa dulu. Maka semua kena efisiensi. Semua. Jadi dari pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan dalam hal ini ya termasuk di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota itu sama karena sumber anggarannya kan satu gitu ya. Yang penting yang paling utama adalah ketika bicara tentang layanan masyarakat itu tidak boleh dikurangi. Yang dikurangi adalah seremonial, upacara-upacara terlalu banyak orang, harus ngundang ini, ngundang itu. Nah ini boros. Nah ini perlu diefisiensikan. Termasuk penggunaan listrik, air. Yang ini mungkin selama ini nggak terlalu aware, nggak terlalu cuek gitu ya menggunakan air. Itu sesuatu yang menurut saya memang harus didorong supaya uang yang ada, karena uang di negara kita memang kan terbatas, anggaran kan terbatas, semuanya kepengen dibiayai. Nah bagaimana nih caranya? Nah tadi hal-hal yang kemarin itu inefisiensi sekarang diefisiensikan. Nah intinya gitu, aman ya. Cek kesehatan gratis tetap jalan. Bener, nanti takutnya saya belum cek udah tidak akan ya Mbak Novi yang ada di Ungaran ya, aman. Terus ada juga Pak Mas Sugeng yang ada di Boja. Istri saya terdaftar BPJS, sempat datang ke Vaskes 1 untuk pemeriksaan awal kanker payudara, tapi tidak mendapat layanan yang diharapkan. Dokter megang aja tidak karena belum bisa kasih rujukan. Kasihan Bu, istri saya dalam kondisi was-was. Baik. Pak siapa tadi? Mas Sugeng. Mas Sugeng. Mas Sugeng mungkin datang kapan nanti bisa informasikan ke kami. Kami akan cek ke lapangan. Tetapi yang jelas kalau teman-teman Kang Mas Mbak Yu mengalami hal tersebut, pertama ya untuk kanker payudara nih, coba lakukan pemeriksaan sendiri dulu. Jadi nggak perlu mohon maaf ya, misalnya dokternya kebetulan laki-laki misalnya. Kalau kita tahu kita pemeriksaan sendiri. Jadi sadari itu pada saat mandi kita lihat ada nggak sih benjolan gitu aja. Ketika ada maka kita lakukan pemeriksaan. Tapi sekali lagi apa yang dialami oleh istri Mas Sugeng nanti sampaikan ke saya akan lakukan cek di lapangan. Kapan hadir di puskesmas sehingga nanti saya bisa tahu puskesmas mana, bukan untuk diapa-apakan ya, tetapi ini adalah sebagai masukan dari masyarakat kok tidak dilayani, kenapa gitu kan? Apakah karena alat gitu kan? Kadang-kadang ada satu puskesmas alatnya pas rusak misalnya, karena memang ada alat tertentu. Kalau bicara USG itu ada untuk yang dilakukan misalnya untuk ibu hamil, kan propnya atau belalainya itu tertentu, misalnya gitu. Nah mungkin ada hal yang tidak terinformasikan misalnya kepada pasien tadi, istrinya Pak Sugeng. Saya mohon maaf ya Pak Sugeng kalau ini terjadi atas ketidaknyamanannya. Sekali lagi nanti bisa sampaikan ke sini kapan, di mana, kemudian nanti kita juga akan lakukan cek ke lapangan. Gitu. Terima kasih ya Pak Sugeng. Berikutnya dari Mila
yang ada Raka dari Raka yang ada di Salatiga ini tanya Bu, ulang tahunnya dia tanggal 29 Februari, which is itu berarti 4 tahun sekali. Nah ini bagaimana? Apakah bisa ikut program kesehatan? Ini kemarin tidak dibahas ini ya. Oke, baik. Tentu saja kalau tanggal 29 itu 4 tahun sekali, nggak apa-apa, datang saja pada tanggal 28 atau tanggal 1. Datang saja nggak apa-apa. Sampai kan memang tanggal lahirnya tanggal 29, ini 4 tahun lagi gimana nih, udah bubar nanti ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi coba download Satu Sehat Mobile. Kalau tidak ada pemberitahuan karena tanggalnya nggak ada gitu ya, tetap aja bisa datang ke Puskesmas. Baik. Nah, tadi juga ada yang tanya Ibu tentang lansia atau penyandang disabilitas. Ini bagaimana kalau ingin mengikuti cek kesehatan gratis? Sama saja. Silahkan kalau punya handphone bisa download Satu Sehat Mobile. Sekali lagi disabilitas itu akan dilayani ya. Fast track ya kalau untuk disabilitas. Tapi sekali lagi pemeriksaannya sama kok. Kalau dia usianya berapa, jadi disabilitas usia berapa gitu. Atau misalnya dia lansia atau dia dewasa, itu pemeriksaannya sama. Kita lakukan pemeriksaan yang sama dan silakan untuk bisa datang ke Puskesmas. Baik. Nah, kalau misalkan ingin melakukan pengaduan Ibu, nah ini kira-kira Kang Mas dan Mbak Ayu nih bisa kemana nih? Jadi siapa tahu kan nanti tiba-tiba ada keluh kesah gitu kan. Monggo silakan. Sebentar, saya tak sampaikan ya berkaitan dengan aduan ya, aduan karena ini penting untuk bisa dilakukan di seluruh masyarakat. Jadi kaitan dengan ini kita punya media sosial ya. Ada Instagram, kemudian ada Facebook, terus kemudian di masing-masing puskesmas itu ada pojok Satu Sehat. Kalau misalnya langsung datang mengadu juga boleh. Tapi kalau misalnya sungkan ya sudah lewat media sosial juga bisa. Jadi itu yang bisa dilakukan dan kami membuka 24 jam untuk aduan. Walaupun jawabnya mungkin kalau jam 12 malam kan nggak mungkin dijawab. Betul. Artinya kita buka kanalnya. Tapi tetap gitu akan dijawab gitu ya Bu ya. Nah, itu dia ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunita, ada memang tempat ketika Kang Mas dan Mbak Ayu ingin mengadu. Apapun aduannya nanti bisa disampaikan di situ aja nih Kang Mas dan Mbak Ayu dan aman ya Bu? Aman. Dan pastinya akan dijawab ya. Ini nomornya ya. Boleh. 0811 2622 000 itu yang hotline. Kemudian untuk WA Center kalau mau pakai WA boleh 0811 2622 200. Silahkan nanti bisa berkomunikasi dengan kami. Betul, kalau ada pulsa mungkin bisa langsung telepon. Kalau misalkan nggak ada pulsa telepon ya bisa langsung WA ya. Dan pastinya nanti akan dijawab oleh pihak Dinas Kesehatan seperti itu. Baik, sebelum nanti Bu Yunita closing statement-nya ada pertanyaan yang mungkin harus dibaca dulu juga nih Bu. Katanya dia mau harus nih Bu, kalau mau jadi calon pengantin, disingkat Catin katanya. Betul. Harus cek kesehatan dulu. Kira-kira cek kesehatan untuk calon pengantin apakah termasuk program cek kesehatan gratis dari Solo? Kalau Catin kan memang harus periksa. Catin itu harus periksa karena mohon maaf penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual itu kan memang harus diperiksa. Termasuk HB karena anemi. Jadi ulang tahunnya tetap, Catinnya juga tetap. Tapi kalau berdekatan ya sudah. Boleh ya. Misalnya ulang tahunnya pas mau nikah tuh, ya udah pakai apa namanya ulang tahun. Tetapi sekali lagi kalau cuma ulang tahun, misalnya dia masih usianya sudah apa namanya jadi tidak diperiksa HIV sifilis gitu loh. Gitu ya. Kalau dia tidak Catin. Iya, kalau gitu. dia tidak Catin. Kalau gitu. Catin baru semuanya gitu ya. Gitu. Jadi silakan. Gak apa-apa, Catin kan juga memang perlu diperiksa. Betul sekali. Wah, ini pintar sekali nih yang tanya ya. Bisa memanfaatkan momen ya. Baik, kalau begitu karena waktunya juga ini Bu 1 jam tidak terasa. Mungkin terakhir nih yang disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Ayu
siang hari ini, monggo silahkan. Untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang ganteng dan cantik semuanya, pesan saya satu, kesehatan harus dijaga karena itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Pemerintah memberikan fasilitas, sarana prasarana, akses layanan, manfaatkan dengan baik. Dan tentu sekali lagi pola hidup sehat harus terus kita jalankan. Jangan lupa makanan sehat, jangan terlalu banyak gula, kemudian olahraga teratur, istirahat juga teratur, dan jangan lupa kelola stres. Penting sekali. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Yunita sudah hadir, dan sekali lagi jangan lupa download Satu Sehat Mobile. Nah, ini penting sekali ya Kang Mas dan Mbak Yu karena semua informasi ada di situ. Dan kalau tadi menemukan keluhan-keluhan bisa langsung curhat kepada Dinas Kesehatan di yang sudah disampaikan oleh Bu Yunita tadi. Kalau terlambat mendengarkan radio jangan khawatir karena nanti kita akan posting permanen di YouTube. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu tetap bisa mencari informasinya kapanpun itu ya. Kalau begitu saya Dian Risti pamit beserta Ibu Yunita Diasuminar. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita ini Ibu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat.